Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang telah mengumpulkan kita di tempat yang penuh berkah ini, yaitu di dalam majlis ilmu ini untuk menunaikan kewajiban kita sebagai seorang yang beragama Islam, yaitu menuntut ilmu fardu ain. Salawat dan salam semoga senantiasa Allah curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Halaman 13. Baris ke berapa yuk? 1, 2, 3. Baris ke-16, dihitung mulai atas. Bacaannya dan fardu pula qiyam, artinya berdiri. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bihi wa bi jami' ulumihi fid dharain amin. Dan fardu pula maksudnya wajib pula qiyam, artinya berdiri. Nah, ini rukun sembahyang yang berikutnya yaitu berdiri. Berdiri maksudnya bagi orang nang kawa berdiri. Jadi bagi orang nang mampu berdiri lah wajib berdiri sembahyang fardu. Namun sembahyang sunat boleh aja berduduk. Makanya kita kalau berdiri nih sembahyang sunat boleh aja berduduk. Sembahyang tarawih boleh berduduk. Tapi dapat separuh pahala. Jadi namun kita mampu berdiri sembahyang maka berdiri walaupun bersandar, sekalipun bersandar di tawing. Artinya among kada bersandar kada wajar. Bersandar ya. Masih kau berdiri bersandar maka berdiri bersandar. Nah, kalau kada mampu berdiri maka hanya berduduk. Dan nang paling abdolnya duduknya tuh duduk nang kayak tahiyat awal. Itu. Orang sembahyang berduduk tuh sebenarnya boleh aja bang bersila boleh. Duduk nang kayak tahiyat akhir boleh juga. Cuman nang abdolnya nang banyak pahalanya duduk nang kayak tahiyat awal tuh nah. Duduk iftirash namanya. Nah, kalau kada kawa duduk hanya berbaring. Berbaringnya itulah berbaring nang lambung kanan tuh di lantai. Nang kaya mayit di liang lahat. Itu nah. Behiring. Misalnya situ kiblat kan. Maka mayitnya kayak ini ya kalau nah. Sini kepalanya, sini betisnya. Cuman lambung kanan di bawah kayak menghadap kiblatnya. Kayak nang mayit dibuat di liang lahat, Pak. Nah, nang kayak itu posisinya berbaring. Amun kada kawa berbaring nang menyamping itu maka beti lantang tuh lah tuh kiblat di situ dah. Nah kayak ini ini batis ini nah lah ini ini kepala batis ini kepala tuh kiblat. Nah kalau yang behiring tadi kan kayak ini nah. Tapi kalau kada kau behiring berarti lantang posisinya kayak ini.
Kiblat di situ, di sini kepala. Cuman kepala ini diandaki bantal supaya betung waktu kayak itu kayak ini nah. Jadi kan mohanya tuh menghadap kiblat. Kedua batis menghadap kiblat, moha menghadap kiblat. Itu. Nah, diandaki bantal. Nah, kalau kada kawa berdiri, kada kawa berduduk, kada kawa behereng, kada kawa betilantang, berarti orang ini kada kawa lagi nih gara-gara kawak nih. Anggaplah kayak stroke sudah ya. Maka dengan isyarat mata aja lagi, kayak dengan isyarat mata aja lagi deh. Cuman nang bagusnya nang posisinya dirabahkan nang kayak itu bang tadi. Nah jadi kan tangan nih kada kau lagi bergerak-gerak kan, mata aja lagi nama bergerak-gerak lah. Cuman montong kalau bepandir tetap montong membaca takbir Allahu Akbar aja matanya. Sami Allah kayak itu mata bang bergerak-gerak kena isyarat mata aja lagi. Amun kada kawa juga dengan isyarat matanya kada kawa lagi digerak-gerakan, maka dengan hati ya lagi, dengan hati. Nah dengan hati itu hati ya lagi nang main. Nah kisahnya bertakbir, kisahnya membaca Fatihah. Kalau lagi bocap misalnya montong dalam hati ya sudah membaca Fatihahnya, takbirnya gini dalam hati juga, gerak-geraknya kalau lagi bergerak. Nah jadi selama hidup orangnya dan selama bakal orangnya itu kada gugur kewajiban sembahyang, tetap sembahyang. Nah kemudian lah berdiri ini pulang ada adab-adabnya. Waktu berdiri nih, qiyam. Itu mata tetap memandang ke tempat sujud, ini keterangannya lah. Ini keterangannya. Mata tetap memandang ke tempat sujud pada seluruh sembahyang kecuali waktu tasyahud. Tasyahud itu mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah. Baik tasyahud awal ataupun tasyahud akhir. Jadilah kita toh waktu berdiri mata ke tempat sujud. Waktu rokok mata ke tempat sujud melihat. I'tidal mata ke tempat sujud melihat. Waktu sujud tetap sujud. Waktu sujud tuh sunat mata kita ini bebuncilak, jangan bekijim. Duduk antara dua sujud mata kita tuh melihat tempat sujud sunat juga. Sujud kedua itu mata kita tuh bebincilak, artinya melihat tempat sujud juga. Nah, setiap rakaat gitu. Waktu membaca tasyahud at-tahiyatul tuh masih itu at-tahiyatul mubarak masih itu mata ke tempat sujud. Pas asyhadu an la ilaha illallah nah gini kelak. Nah, mata kita tuh hampir melihat tempat sujud tapi di hati nang telunjuk kita nang mencungit tuh. Nah, amun tahiyat awal kan ada lagi rakaat ke berikutnya. Tuntung tahiyat awal hampir sudah nang ini mencungit ke tempat sujud pulang ya nah, mata tetap. Nah, kira tahiyat akhir pulang at-tahiyatul masih itu mata ke tempat sujud. Pas asyhadu an la ilaha illallah nah lihati mata ke jari telunjuk nih. Sampai salam tetap melihat. Tapi sunat pang ada wajibnya tuh. Nah, hati terus jari telunjuk ini nah sampai assalamualaikum warahmatullahi assalamualaikum sudah. Nah, gitu. Jadi waktu berdiri tetap sunat melihat mata kiri ke tempat sujud. Kemudian waktu kita berdiri itu meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri gitu. Ini tangan kanan di atas tangan kiri. Tangan kanan kita menggenggam apa nih pagelangan nih tangan kiri. Kecuali jari telunjuk dan jari tengah
nang kada umpat menggenggam ini. Kada nang kayak ini dah, kayak ini. Nah, kemudian meletakkannya tangan itu di bawah dada di atas pusat, cuman agak mereng ke kiri sedikit. Agak ke kiri sedikit lah. Ada banyak juga. Nah, di bawah dada di atas pusat agak ke kiri sedikit. Mungkin ini kan tengah nih. Nah, agak ke kiri sedikit. Ini kan sebelah kiri ini tempatnya hati kah? Nah, kita. Terus kembali ke kitab itulah. Dan sunat jar pada qiyam itu menjarangkan kaki sekira-kira sejengkal. Sekilan nih. Ini bagi laki-laki lah. Kalau perempuan agak kurang daripada sekilan. Dirapati sedikit aja bang. Nah, jangan bebirangkang lah. Kecuali bisul diburit. Kadang-kadang rapat bebirangkang Nah, jadi sejengkal. Sudah kalau contohan semalam tuh. Batis kita tuh jangan kayak itu. Cuma menghadap kiblat. Nah, sekilan antara batis kanan dan batis kiri. Setelah itu maka sunat membaca doa iftitah dengan perlahan, yaitu wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal arda hanifan muslima wa ma ana minal musyrikin. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin. Cuma ada dalam riwayat yang lain itu dimulai dengan Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukrata wa asila. Hanyar inni wajjahtu wajhiya lilladzi itu. Nah, kayak itulah. Wajjahtu wajhiyal ladzi fataras sama. Jadi imbah tontong kita bertakbir Allahu akbar. Tapi itu ihram nih. Dalam itu berniat aku sembahyang fardu zuhur misalnya 4 rakaat karena Allah taala. Nah, lalu kita kan waktu itu berdiri ya kalau posisi tangan tadi di atas pusat, di bawah dada, kemudian agak ke kiri sedikit ya kalau. Nah, waktu itu kita sebelum membaca Fatihah sunat membaca doa iftitah. Cuman bagi orang yang masbuk itu inya kada usah membaca doa iftitah. Imam nih. Lakum dinukum waliyadin ya. Hendak rokok dah. Seorang hanya datang. Allahu akbar. Kada usah membaca doa iftitah. Langsung baca Fatihah aja. Jangan menyibukkan dengan yang sunat, jangan, yang wajib aja. Amun diperkirakan masih sawat, kada apa-apa, sunat. Tapi lamun diperkirakan nang Fatihah ni kada tuntung jua, kada usah. Baca doa iftitah, kada usah. Amun nyepina nang hanyar waladdallin. Kita misalnya ya kalau hanya datang kita takbir, amun kita perkirakan sampai aja bang nih baca doa iftitah dan baca Fatihah tontong. Ada apa? Coba kita artikanlah nang wajah tu wajhiya nih. Wajah tu aku hadapkan. Wajhiya akan, asalnya tuh wajah bang lah, wajah tuh maksudnya hati.
Aku hadapkan akan hatiku lillazi bagi Allah. Allazi itu orang yang maksudnya Allah. Fataras samawati wal arda yang telah menciptakan 7 lapis langit dan 7 lapis bumi. Jadilah amun kita telah membaca wajah tu wajhi yang artinya aku hadapkan hatiku bagi Allah. Tapi hati kita soalnya meranyau. Kada mengingat Allah Ta'ala. Berarti kita tuh rancak berdusta dalam sembahyang. Montong kisah ulun bahadap pelampian ya Allah, tapi mengingat akan dunia. Nah, jadi harus ingat Tuhan Allah Ta'ala, jangan ingat tentang selain Allah Ta'ala. Karena montong kita deh mengaku aku hadapkan hatiku bagi Allah yang menciptakan 7 lapis langit, 7 lapis bumi. Hanifan, artinya condrong. Condrong itu maksudnya condrong kepada Islam aja. Musliman hal keadaan Islam. Arti muslim itulah orang yang tunduk lah. Tunduk atas peraturan Allah. Jadi mun orang tuh apa agamanya Islam. Tapi kada tunduk. Nah, itu Islam KTP aja tah. Jadi arti Islam itu tunduk atas peraturan Allah Ta'ala. Wa ma ana minal tuh naknya tuh jangan dibaca panjang lah. Kayak ini bacanya wa ma ana minal musyrikin gitu. Jangan wa ma ana minal, ada tuh alif di nun tuh kada berlaku panjangnya. Biasanya kalau di Quran tuh ada di buletinya. Itu tandanya alifnya tuh kada panjang. Wa ma ana minal musyrikin. Dan tidaklah aku termasuk orang yang mensekutukan Allah. Tidaklah aku termasuk orang yang syirik. Inna salati, sesungguhnya salatku, wa nusuki, dan ibadahku, wa mahyaya, dan hidupku, wa mamati, dan matiku, lillahi rabbil alamin, untuk Allah, Tuhan semesta alam. Jadi kita sembahyang karena Allah, beribadah karena Allah, hidup mati karena Allah Ta'ala, bukan karena yang lain. La syarika lahu, tidak ada sekutu bagi Allah. Allah Ta'ala itu tunggal. Kada bisi kawan, kada bisi bini, kada bisi anak lah. Tuhan sebenarnya Tuhan tuh ya menyurangan aja, berkuasa. La syarikalah, tidak ada sekutu baginya. Wa bidzalika, dan dengan yang demikian itu umirtu, aku diperintah. Jadi diperintah untuk mentauhidkan Allah lah. Umirtu, aku diperintah. Wa ana minal muslimin, dan aku termasuk orang yang Islam. Wa ana minal muslimin, dan aku termasuk orang yang Islam. Itu terjemahnya lah. Itu terjemahnya apa bisa dibaca? Nang Arabnya tuh jadi baca nang di dalam sembahyang nih. Nah, jadi ini namanya dua iftitah lah. Amun dibaca berpahala, lamun kada dibaca atau ditinggal sah aja sembahyangnya. Terserah aja. Cuman ini dibaca pada rakaat pertama aja. Sebelum baca Fatihah. Rakaat kedua kada, rakaat ketiga, rakaat keempat kada pakai dua iftitah. Khusus di rakaat pertama aja. Baca dua iftitah nih. Nah, kemudian dan demikian lagi sunat membaca a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ini sebelum baca Fatihah lah. Sunat membaca a'udzubillahi minasyaitonir rajim nih. Membaca berpahala, mun kada membaca ya sah aja tah. Dan perlahan-lahan, jadi membaca a'udzubillahi minasyaitonirrajim ini jangan nyaring. Walaupun sembahyang menyaring, walaupun imam, misalnya jadi imam maghrib. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Nah itu a'udzubillahnya bergemat. Jangan nyaring. Perlahan-lahan. Dahulu daripada membaca pada tiap-tiap rakaat. Ini setiap rakaat itu kan
pasti membaca Fatihah, dan setiap membaca Fatihah itu disunatkan sebelumnya membaca A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Dan jika pada sembahyang nyaring sekalipun, walaupun sembahyang nyaring seperti sembahyang maghrib, isya, subuh, itu sembahyang disunatkan menyaring. Cuman sunatkan menyaring itu bagi imam dan bagi orang yang sembahyang sorangan. Adapun jadi makmum jangan menyaring-nyaring. Nah, setelah itu, artinya setelah membaca auzubillahi minasyaitonirrajim, maka fardu membaca Fatihah. Wajib membaca Fatihah. Ini Fatihah termasuk rukun lah, rukun bacaan, rukun qauli. Nah, membaca Fatihah. Tapi bagi si makmum dalam sembahyang nang benyaring, yaitu sembahyang maghrib, isya, subuh, itu sunat membaca Fatihahnya imbah tuntung imam baca Fatihah. Contoh misalnya orang jadi imam, biar jadi makmum. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Hanya pian makmum baca Fatihah. Sama aja juga. Kawa boleh, cuman makruh. Nah, kecuali kayak ini. Pian sebagai makmum memprediksi ini, bila aku membaca Fatihah imbah tuntung imam baca pasti dah ada sempat karena imamnya terlalu cepat. Maka boleh pian imam baca Fatihah, pian baca Fatihah juga Umbai. Boleh. Amun pian memperkirakan si imam ini terlalu cepat. Aja. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad, lam yakul lahu kufuwan ahad. Allahu akbar. Mana kalau sempat kita membaca Fatihah, ini membaca qulhullahnya sing cepatan. Nah, maka amun kita sudah tahu kayak itu, boleh kita membaca Fatihah umbai imam. Membaca Fatihah, kita makmum baca Fatihah juga. Umbai. Boleh. Cuman kalau kita memperkirakan imam ini pina membaca ayatnya pina lawas saja kesampat saja kita baca Fatihah, maka kita membaca Fatihah sunatnya imbah tuntung imam baca Fatihah. Itu kalau sembahyang menyaring, sembahyang maghrib bisa subuh. Kalau kita berimaman sembahyang zuhur sembahyang asar, itu masing-masing baca Fatihah biar umbai. Soalnya kita kan akan memperkirakan imamnya kan masing-masing itu begamat. Imam begamat membacanya, kita makmum begamat. Jadi umbai ya tak ada bapak tahu umbai. Nah itulah. Membaca Fatihah daripada permulaannya mulai nang Bismillahirrahmanirrahim itulah wajib. Auzubillah tadi sunat lah sampai hingga kesudahannya sampai waladdallin itu nang wajib. Amin itu sunat aja. Ada wajib. Nah, daripada permulaannya mulai Bismillahirrahmanirrahim hingga kesudahannya waladdallin. Nah, itu. Nah, jadi sunat mengata imbahnya amin lah bagi imam atau bagi makmum nang mandangar bacaan imamnya di ketika sembahyang nang menyaring. Nah, amun sembahyang nang menyaring itu si makmum itu beumbai lah lawan amin imam. Aminnya makmum beumbai lawan aminnya imam. Karena apabila beumbai keduanya maka beumbai juga aminnya para malaikat, maka diampunilah dosa-dosa. Karena separuh Fatihah tabian lah isinya doa. Separuhnya puji-pujian kepada Allah, separuhnya doa. Jadi kayaknya doa itu kan cocoknya amin kalau amin. Cuman aminnya sali aja jam 3 kali lah. Aminakannya. Makanya alhamdulillah bismillahirrahmanirrahim.
itu kan puji-pujian bagi Allah Ta'ala tuh, dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Penyayang. Alhamdulillahirabbil alamin, segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam tuh, memuji-muji Allah Ta'ala tuh. Ar-Rahmanir Rahim, Allah Ta'ala Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Malik Yaumiddin, Allah Ta'ala merajai alam semesta dunia akhirat. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, hanya kepada Engkau kami meminta dan hanya kepada Engkau kami beribadah, hanya kepada Engkau, hanya kepada Engkau kami meminta. Itu kan kayak pengakuan kita tah. Iya kan. Ihdinas siratal mustaqim, itu doa tah. Ihdinas siratal mustaqim, tunjukkan kami ke jalan yang lurus. Jalan lurus itu apa? Siratal ladzina an'amta alaihim, yaitu jalan yang Engkau beri nikmat atas mereka. Siapa yang orang dapat nikmat? Yaitu para nabi, para wali. Ghairil maghdubi kada dimurkai. Waladhdallin kada juga sesat. Amin. Nah, itu separuh memuji Allah Ta'ala, separuh memohon atau berdoa kepada Allah. Jadi wajar aja amin. Amin itu artinya kabulkan ya Allah gitu. Amin. Nah, itu kalau A-nya panjang. Amin. Itu artinya kabulkan ya Allah. Tapi kalau amin, kayak Muhammad Amin dah, itu orang yang terpercaya. Kalau A-nya panjang, amin, kabulkan ya Allah. Tapi kalau siapa naranya aja, Muhammad Amin. Nah, artinya A-nya itu ada panjang pak. Itu orang yang terpercaya, orang yang jujur artinya. Karena Nabi kita kan digelar dengan Al-Amin. Nah, jadi lain baca, lain makna. Kalau bacanya Amin, itu orang yang terpercaya. Kemudian lah waktu kita membaca Fatihah, yang contoh membaca Fatihah. Ini kitanya lah. Contoh orang jadi imam. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Rabbi firli wali walidayya. Amin. Sunat mengucap Rabbi firli wali walidayya. Tapi bagi yang membaca Fatihah, amun kita yang jadi makmum jangan kada disunatkan. Maksudnya ulun jadi makmum lah, pian jadi imam pian ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Jadi jar pian sebagai imam Rabbi firli wal hidayah. Jadi ulun juga Rabbi firli wal hidayah. Nah, ulun ada disunatkan Rabbi firli wal hidayah. Untuk Rabbi firli wal hidayah itu bagi orang yang membaca Fatihah aja. Nah, jadi kita sebagai makmum, imam tontong imam baca Fatihah, kita baca Fatihah lah sampai waladdallin, kita membaca Fatihah tuh kita juga sunat membaca Rabbi firli wal hidayah. Nah, gitu. Jadi sunat antara waladdallin dan amin tuh berdoa Rabbi firli wal hidayah. Itu bagi orang yang membaca Fatihah. Bagi orang yang mendengarkan Fatihah kah? Ada. Dan sunat membaca surah daripada Quran. Ini maksudnya di 2 rakaat pertama lah membaca surah nih. Atau membaca ayat kah? Walaupun ayatnya sepotong aja. Imbah waladdallin. Rabbi firli wal hidayah tadi. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahu akbar. Rukuk lagi boleh ya. Ada menentangkan sampai walam yakul lahu kufuwan ahad. Walaupun sayat maksudnya pada 2 rakaat pertama. Yang kayak sembahyang zuhur kan 2 rakaat pertama tuh membaca surah sesudah Fatihah. Sembahyang asar kayak itu di 2 rakaat pertama membaca surah atau ayat sesudah Fatihah. Nah, subuh 2 rakaat Jepang lah. Keduanya itu sunat membaca ayat.
Lamun kada bayatan ya kada apa juga. Sampai waladhdallin. Amin. Langsung ngerokok boleh juga. Jadi membaca ayat atau membaca surah itu kada wajib. Sunat. Amin. Nah, jadi itulah apa namanya kita membaca Fatihah. Nah, di sini keterangannya masalah Fatihah lah. Jadi sudahkah membaca Fatihah tadi ulun sebutkan? Membaca Fatihah leh. Jadi wajib membaca Fatihah pada tiap-tiap rakaat, ini keterangannya lah di kitab lain. Baik sembahyang sunat ataupun sembahyang fardu. Sembahyang sunat kah sembahyang fardu kah wajib membaca Fatihah. Baik sembahyang sorangan ataupun sembahyang berjamaah. Baik ia jadi makmum atau menjadi imam. Kecuali orang yang masbuk, maka Fatihahnya ditanggung oleh imam. Sudah kalau kita jelaskan kemarin. Apabila kita terlambat datang, imamnya hendak rokok dah. Maka kita takbiratul ihram, kada usah kita sibuk membaca doa kita, usah langsung baca Fatihah sedapatnya. Sampai misalnya kita sampai Ar-Rahmanir-Rahim, rokok dah imam. Kada usah kita menuntunkan sampai waladhdallin, umpat juga kita rokok. Ditanggung oleh imam sisanya itu. Atau kita kada sempat sama sekali membaca Fatihah. Hanya kita takbir Allahu Akbar, takbiratul ihram nih. Rukuk di imam, Allahu Akbar aja imam rukuk. Nah, kita kada wajib baca Fatihah, langsung kita rukuk juga bersama imam. Nah, kita dapat sarakaat itu. Dapat sarakaat. Itu Fatihahnya ditanggung oleh imam, Fatihah makmum itu ditanggung oleh imam, kada wajibnya. Nah, syarat-syarat membaca Fatihah ini biarlah diantaranya apa? Jangan tak paling-paling. Apa aja kalau membaca Fatihah? Jangan waladhdallin, hanya Ar-Rahmanir-Rahim. Nah, itu kada sah. Jangan tak paling-paling baca Fatihah. Nah, ayatnya nih harus tartib. Harus tartib. Kemudian mualat itu jangan ada jeda lawas antara ayat pertama dan ayat kedua. Jangan tapi berdiam nang lawas tah. Nah, di sini ada penjelasannya. Mualat artinya berturut-turut antara ayat Al-Fatihah. Maka putus hukum mualat dengan sebab diam lebih satu kali bernapas. Kan kita tuh mualatnya tuh jedanya tuh bernapas saja, sekali bernapas saja. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Nah, bernapas jangan dua kali lah. Nah, Bismillahirrahmanirrahim. Itu dua kali caranya. Masa kali-kaliin antara ayat satu ke ayat kedua tuh. Nah, atau misalnya membaca bacaan yang tidak berhubungan dengan sembahyang seperti membaca auzubillah misalnya ketika menguap, kan kita waktu menguap tuh sunat pian membaca auzubillah, tapi itu di luar sembahyang. Amun di dalam sembahyang ya Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Kenapa? Auzubillah lah, bukan alhamdulillah lah. Auzubillah. Tadi salah sambat kah? Auzubillah. Ya. Auzubillah minasyaitonirrajim. Ya. Nah, itu memutus mualat. Jadi harus dimulai diulangi pulang Fatihah mulai awal. Sama juga hacis. Wah, hacis ya.
Kadosa mengucapkan alhamdulillah atau membaca alhamdulillah ketika bersin itu memutus mualat. Mm-mm. Mualat itu kan harus bersambung-sambung, bersambung. Dihalat oleh satu napas saja dan jangan dihalat oleh dua napas. Duhinak jangan juga dihalat oleh bacaan seperti nang mengucapkan alhamdulillah ketika bersin atau membaca auzubillah ketika menguap, jangan dihalat oleh itu. Nah, maka wajib membaca dari awal ayat Fatihah bila putus mualat itu. Jadi misalnya Ar-Rahmanir-Rahim, Maliki Yaumiddin. Alhamdulillah. Nah, itu harus diulangi tuh mulai awal ulangan Fatihahnya. Bismillahirrahmanirrahim. Jangan menyambung nang ayat ke berikutnya. Nah, tiwas membaca apa? Alhamdulillah itu bagus ya bacaan, tapi itu bukan tempatnya. Mau di luar sembahyang oke aja, tapi kalau dalam sembahyang, apalagi waktu kita membaca Fatihah, itu. Iya walaupun kan disengaja, cuman ingat. Tapi kan setelah itu kan sadar aja, kalau tahu ucap, atau ucap pang tadi. Jadi ya diulangi pulang. Ada uyuh yang ulangin itu. Cukup kada batal bang sembayangnya. Mulai awal Fatihah, mulai Bismillahirrahmanirrahim pulang. Nah, jadi kita bila wahin, menguap, kada usah berucap apa-apa waktu kita khususnya baca Fatihah. Kada disunatkan juga waktu kita sembayang itu. Nah di luar sembayang maka disunatkan kita wahin mengucap alhamdulillah. Gitu. Kalau membaca amin lah atau ikut sujud sajadah bagi imam maka itu tidak memutuskan mualat membaca Fatihah. Contoh kayak ini. Nih membaca Fatihahnya mungkin bombaywan imam. Kan boleh tadi membaca Fatihahnya bombaywan imam. Apabila kita memperkirakan kita akan sambat baca Fatihah karena terlalu cepat imamnya baca ayat. Jadi imam baca Fatihah, kita baca Fatihah juga. Kita anggaplah sembahyang tarawih, nang imamnya cepat. Imam baca Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillah, membaca Fatihah, kita baca Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillah. Tapi tak dulu imam. Walau dalilnya tak dulu imam. Makanya imam amin lah, kita sunat juga amin. Walaupun kita ini belum tuntung baca, hanya kita Ar-Rahman-Rahim. Maka kita ketika imam amin, amin juga kita. Nah, aminnya kita itu kadang memutus mualat. Jadi kita tadi dengan sebab kita mengucapkan amin beserta imam, kan kita tadi hanya Ar-Rahman-Rahim, sambunginya Maliki Yaumiddin. Kada usah mulai awal. Kita kada usah memulai Fatihah mulai awal. Jadi amin, ucapan amin, nang amin akan Fatihah imam nih. Itu kada memutus mualat. Atau misalnya sujud sajadah. Sujud sajadah ini biasa lah biar umat sujud sajadah nang Jumat pagi itu. Nah kalau kita di masjid itu kita pakai sujud sajadah. Di rakaat pertama tuh ada sujud sajadah. Subuh Jumat nih disunatkan. Nah jadi di rakaat pertama tuh ada sujud sekali. Ohum la yastakbirun kan ayatnya tuh. Imam sujud, si makmum sujud juga. Nah, yang sujud sekali bangkit pulang ke atas. Nya sujud langsung bang ada boroko-roko kada beitilan, kada beitidalan. Nah, jadi hanya imam ni Ar-Rahmanir-Rahim nih. Sekali imam sujud sajadah, maka makmum sujud sajadah juga. Kemudian imam bangkit, makmum bangkit juga. Nah sujud sajadah nang nyebah sama imam itu kadang memutus mualat. Artinya tadi Ar-Rahman-Rahim terus akan Maliki Yaumiddin. Walaupun yang membaca doa sujud sajadah. Jadi sujud sajadah beserta imam itu kadang memutus mualatnya membaca Fatihah. Nah.
Tapi mualat nang kita baca Fatihah di sinilah jangan disamakan mualat orang akad nikah. Akad nikah tuh kadang-kadang orang salah sangka harus cepat, kadang mesti mun bahina dua kali tiga kali tuh kadang memutus mualat. Contoh misalnya pian naib ulun nikah. Jawian, wahai Bapak Abdul Majid, saya nikahkan dengan perempuan yang bernama Fulanah binti Fulan dengan mahar 100.000 rupiah tunai. Ulun terima nih kan. Ada apa behinak tuh dulu menarik napas ada apa? Ada nang tunai saya Pak. Nah, ada mesti itu tanya kan kadang-kadang ada orang di karasinya kada sahyar. Ulang. Ada orang behinak wara, mangga, gugup, narik napas dulu. Kada apa-apa itu. Langsung ya mau maka pina iya sama nasihati orang. Jadi maksud orang tuh kayak ini. Jaya pengolo dengan maharnya 100.000 rupiah tunai saya terima nikahnya. Maksud orang kampung tuh langsung kayak itu. Padahal kadang mesti kayak itu. Biar behinak-hinak dulu kada apa-apa. Kan orangnya apalagi hanya nikah gugup. Jadi tunai saya terima nikah boleh. Bukan kada sah itu anu aja sah aja. Masa kada behinak? Lo bina kacau gina waktu menyebutnya itu gina timbul gina paget-paget. Jadi kan apa menarik napas dulu, ayo walaupun 2 kali narik. Saya terima nikahnya. Aduh apa? Harus disuruh ulang. Kadang-kadang nang mengarasi kan kada paham juga. Bapal aja juga. Ini ada juga anu nih orang akad nikah kan biasanya kan bawali kalau nang mempelai perempuan ini bawali kalau lawan abahnya bawali dulu lawan abahnya. Bah ya nikahkan ulun ya dengan seorang laki-laki yang bernama Anu bin Anu dengan maharnya inggih ya bah ya itu kan bawali dah perempuan nih karena terserah abahnya tuh abahnya kan menikahkan atau diwakilkan lawan naib kah diwakilkan lawan naib kan wakil pulang kan naib ta anu bapak naib pian ulun wakilakan untuk menikahkan anak ulun dengan seorang laki-laki dengan mahar kian inggih jeung naib ku terima perwakilannya. Nah apa namanya nang kasihan tuh kayak ini nang kada paham juga bang sama atur nih nang jamaah isa abahnya jangan di sini ya keluar. Ada biar mendengar itu gitu. Abahnya nang bebinian tuh disuruh keluar kasihan. Keluarnya. Jangan sudah bawa wali nih. Di mana dalilnya menyuruh orang keluar kasihan sidin nak menyaksikan juga anak sidin. Nang maksud kada boleh nih tuh sidin di majelis itu majelis akad nikah kalau sidin jadi saksi pulang. Kan malah maka jadi wali, maka jadi saksi ini untuk kada boleh. Sedangkan saksi sudah ada berdua. Nang kada boleh itu apabila sidin bagian di situ jadi saksi. Maksud saksi itu saksi utama. Amun sidin menyaksikan melihat menonton wara, kada apa-apa. Ini kasihan sidin anggaplah nah sidin Bapak Udin. Pian keluar. Keluar aja. Di mana? Dalilnya orang nyuruh orang keluar kasihan sidin hendak menyaksikan anak sidin akad nikah. Disuruh keluar. Dianggapnya kalau bila walinya bagian di situ kada sah. Sah aja. Nang kada sah itu kalau wali itu jadi saksi pulang. Jadi saksi utama. Amun saksi utamanya sudah ada berdua misalnya utuh lawan anang sudah ada nih. Jadi saksinya sidin ini biar dihiga pangulur dong. Nang si wali ini kenapa? Kan saksi utama tuh nang utamanya sebatan bang menyaksikan ya naib cuman nang saksi utama tuh ada nang berdua nang biasa tanda tangan kan imbahnya. Ulun pernah bang menemui majelis akad nikah kayak itu. Anu aja keluar aja pian keluar. Mah rumah sidin. Namun sidin bupandil apa aja kamu usir kan rumahku aja.
Cuman nang sidin ini kan inggi juga kada tapi tahu juga amun ulun disuruh keluar ka sini mana dalilnya jualan nyuruh ulun keluar nak ulun akad nikah. Nang kada boleh itu apabila jadi saksi pulang double sudah ada saksinya berdua kada apa-apa yang palingnya tuh bagaimana di situ kan sidin hendak menyaksikan melihat ya menonton anak sidin akad nikah. Nah, itu. Ya, amunnya mau alat Fatihah inilah itu senapas saja, jangan lebih daripada 1 kali bernapas. Amun 2 kali bernapas itu putus semua alatnya. Contoh misalnya kayak ini. Bismillahirrahmanirrahim. Sekali kala itu kada memutus ya. Alhamdulillahirabbil alamin. 2 kali dah itu memutus semua alatnya. Jadi harus diulangi-ulang. Mulai nang awal. Tapi amun kita tuh sekali itu kan cukup aja kalau bernapas sekali itu. Ya Allah untuk menyambung ke ayat berikutnya sekali-sekali ya Allah. Nah kayak itu. Kemudian harus membaca huruf-hurufnya Fatihah tuh. Setiap huruf harus dibaca, tasdid-tasdidnya dibaca juga. Sini ada ke orang Jawa? Nah hadir di sini ada ke orang Jawa? Kada? Orang Jawa kah? Tapi lain orang Jawa. Maksud orang kayak ini. Biasanya orang Jawa ini kalau mengucapkan huruf H itu tak ho, biar nggak ada oleh. Aja. Alhamdulillah. Bisa kalian mendengar? Kan ha alhamdulillahirabbil alamin ta. Dia tak ucap memang lidahnya kada tahu yola. Al-Fatihah atau Al-Fatihah? Yalah, Al-Fatihah ya. Nah, ada ulun takon kawan guru ulun, julun misalnya Bang julun kita bermakmum lawan orang nang mengganti huruf Fatihah dengan huruf yang lain. Kayak apa julun? Contohnya apa? Contohnya dia jadi imam Alhamdulillahirabbil alamin. Nah, kita tuh mau parakah ya. Mau parakah tuh kada berpisah daripada imam. Karena itu kalau mengganti huruf dengan huruf yang lain itu menjadikan kada sah bacaannya. Misalnya kan huruf H atau H puang bahasa bahari. Huruf H nang ada titik tuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Sekalinya dibaca alhamdulillah nyata benar kayak H bertitik. Kebanyakan gitu. H bakarik. Alhamdulillah aja. Nah, itu merubah itu bacaan katanya, huruf katanya itu terserah aja biarlah. Hendak menyalip silahkan. Hendak bombe bisa juga supaya menghindari sangka-sangkaan yang kada baik di samping-samping kita. Cuman niat kita jangan lompat lagi wan imam bisa sudah. Kalau surah kada apa-apa. Bila surah itu terpaling-paling tersalah-salah hurufnya itu kada membatalkan karena surah itu sunat. Ayat itu sesudah Fatihah sunat, tapi kalau Fatihah itu wajib. Rukun. Jadi harus bacaannya harus bujur. Harus fasih. Nah kayak huruf do jangan dibaca do. Waladhdallin, kalau waladhdallin ya. Nah itu terbaca do itu mempengaruhinya bisa fatal nih tah. Nah, gitulah. Nah, kemudian mendengari akan diri saja akan bacaan Fatihah karena ia termasuk rukun qauli. Jadi kita bila membaca Fatihah nang selain imam nang menyaring nah. Kita nang makmum atau ya kita jadi makmum gamat-gamatnya atau sembahyang sorangan begamat aja kalau sembahyang nang begamat.
Tapi kalau sembahyang nang menyaring, walaupun kita sembahyang sorangan, maghrib, isya, subuh, itu sunat juga menyaring. Maksud menyaring itu suara mengeluar, bukan menyaring itu ucap. Contoh, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirrabbilalamin, itu termasuk menyaring. Maksudnya mengeluar suaranya. Nah, harus didengar lah sampai waladdallin lah. Kemudian dengan bahasa Arab, jangan terjemahnya. Nah, tidak boleh terjemahnya. Nah, kemudian betul, jangan menghalat bacaan dengan yang tidak berhubung dengan sembahyang sebagaimana telah sudah disebutkan tadi. Yang tadi jangan ada dihalat oleh nang wahin lalu alhamdulillah aja. Bukan memutuskan mualat tadi. Nah, itu jangan ada nih tuh. Kemudian membaca basmalah, Bismillahirrahmanirrahim itu termasuk wajib lah. Kita mazhab Syafi'i ini jangan ditinggal Bismillahirrahmanirrahim tuh. Kemudian membacanya waktu berdiri. Membacanya waktu berdiri, kan kita berdiri kalau tuh waktu bekiam membaca Fatihah tuh, kadang nang waktu rokok tuh kada. Maka kada sah bila membaca sebagian huruf-huruf Fatihah beserta waktu rokok atau bangkit hendak berdiri. Kayak apa contohnya? Waktu rokok. Ini anggaplah Ini anggaplah rakaat kedua adalah sujud di rakaat kedua. Lalu misalnya berdiri nih. Belum lagi caget. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Kali sah. Orang cagetakan dia hanya baca Bismillahirrahmanirrahim. Atau misalnya ini kisah orang baca Fatihah kan di 2 rakaat kedua lah. Kayak sembahyang 4 rakaat. Di 2 rakaat kedua kan baca Fatihah ya Allah kan baca ayat. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Belum lagi tuntung waladdallin rukuk dah. Nah, itu ada sah Fatihahnya. Jadi mulai Bismillahirrahmanirrahim sampai waladdallin itu haratan berdiri. Kada pernah panglai yang tak gawing kayak itu. Kalau pernah tagawing kayak itu ya Allah kada sah. Jadi membaca Fatihahnya itu harus posisinya berdiri mulai Bismillahirrahmanirrahim sampai waladdallin. Jangan belum tuntung baca Fatihah rokok. Atau belum lagi berdiri baca deh Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirabbil alamin. Nah, ada sah. Ayat tuh hendak rukuk tuh ya mestinya ada salah menarik nafas. Makruh. Jadi nang sunatnya tuh bejedanya bejeda-jedanya kayak inilah. Nang ada disunatkan nang bejeda beganas tomat walaupun satu napas. Nah, kan kita takbir Allahu Akbar. Nah, antara Allahu Akbar dan membaca doa iftitah itu sunat bejeda satu napas. Kadang Allahu Akbar kabir itu sambung ngarannya. Jadi Allahu Akbar. Nah, bejeda tomat hanya Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira. Tontong membaca doa iftitah sebelum membaca auzubillahi minasyaitonirrajim sunat juga bejeda tah. Contoh tadi apa tuh? Wajah wa ma'ana minal muslimin kah? Behinak lah setemat. Sekali behinak hanya auzubillahi minasyaitonirrajim. Hanya membaca auzubillahi minasyaitonirrajim. Nah, antara auzubillahi minasyaitonirrajim lawan bismillahirrahmanirrahim sunat ulang bejeda satu napas. Sunat bejeda satu napas. Misalnya contoh auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillah. Nah, ada bejeda sunat. Amunnya kada bahinakan kada batal panggil makruh. Nah, kemudian antara waladdallin lawan amin itu sunat bejeda juga. Makanya nang sunat kan berdoa apa maksudnya Rabbi fili wal hidayah. Amin. Kadang waladdallin amin terus sambung arahnya. Kada batal bang. Cuman makruh kada batal bang, cuma makruh. Cuman sunatnya
waladdallin. Amin. Ada jedanya. Kemudian antara amin dan membaca ayat itu sunat juga jeda. Amin. Benar kalau ya kalau. Walaupun jedanya agak lama Pak, sambil nang sunatnya kayak itu Bang. Amun ini sembahyang menyaring lah. Si imam nih sunat mahadangi makmum tontong baca Fatihah hanya imam baca ayat. Kayak itu Bang nang sunatnya ketika sembahyang menyaring maghrib bisa subuh. Amin. Mau baca Fatihah lah. Dadangi dulu imamai si imam membaca Fatihah sampai hanya imam baca ayat Bismillahirrahmanirrahim Qul huwallahu ahad. Supaya apa? Supaya si makmum niki nanya kawas sabarataan mendengarkan bacaan surah imam. Sunat pang itulah ungin jarang menggawe. Jadi imam nih. Soalnya bila makmum baca Fatihah, imam baca ayat, itu pasti dah si makmum tuhnya kada kawa fokus mendengarkan bacaan ayat imam karena ini sibuk baca Fatihah. Yalah. Nah, sunatnya kayak itu, Bang. Sunatnya Bang lah. Jadi imba tuntung amin jeda adalah hanya baca ayat. Imba tuntung baca ayat sebelum rukuk berjeda juga. Walam yakun lahu kufuwan ahad. Allahu akbar. Nah, walam yakun lahu kufuwan ahad. Allahu akbar. Nah, terus sambung kata makruh. Kada batal Bang, cuma makruh. Nah, kita membaca Al-Quran hukumnya sunat Jasidin, tetapi membaca dengan benar hukumnya wajib. Kan kita membaca Quran sunat lah, maksudnya di luar sembahyang lah. Cuman membacanya batajwid hukumnya wajib, maka belajar tajwid hukumnya wajib. Maka wajib bagi orang Islam laki-laki atau perempuan mempelajari ilmu tajwid yang nyatanya dulu supaya membaca Fatihahnya bujur. Dan belajarnya kepada guru yang bertajwid pula. Kita telah menghendak bertajwid, belajarnya kepada guru ahli tajwid juga. Dan segala rukun qauli wajib bertajwid, bukan cuma Fatihah. Allahu Akbar, takbiratul ihram rukun qauli, membaca at-tahiyatul mubarakatus shalawatut thayyibatulillah itu rukun qauli bertajwid juga. Nah, maka jangan malu belajar ini keterangannya lah. Jangan malu belajar sekalipun umur sudah tua ya, karena malu di sini tidak disuruh. Sopan seorang sudah tua aja, itu sopan di situ kada disuruh. Kita jangan sopan kalau untuk belajar nih walaupun sudah tua. Jangan sopan. Nah, jadi rukun qaul itu harus bertajwid, kada Fatihahnya aja Bang nang bertajwid. Allahu Akbar. Mengucapkan Allahnya tuh harus tebal ya Allah. Jangan Allahu Akbar. Nah, itu kan ada bertajwid tuh. Kalau pro-nya harus dibaca tebal akbar itu. Jangan akbar. Nah, itu kan tipis. Allahu Akbar. Kopnya kan ungkap biasa ya, jangan kop nang bakal kalah. Allahu Akbar. Nah, bertajwid itu bertajwidnya bakal kalah. Luput juga, kisah pasir tapi luput. Akbar jar. Nah, Allahu Akbar. Baca takbiratul ihram tuh rukun qaul itu harus bertajwid juga. Baca Fatihah ya kala, membaca tasyahud akhir atau tahiyat akhir, at-tahiyatul mubarakatus salawatut thayyibatulillah. Nah, jangan at-tahiyatul mubarakatus salawatut thayyibatulillah. Assalamu alayka ayyuhan nabi. Nah, itu kata bertajwid itu ngarannya asyhadu an la ilaha illallah
Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Nah, bertajwid ya Allah. Jangan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Nah, orang yang masuk Islam orang lebih kita lawas sudah jadi orang Islam nih ya Allah. Iya, harus apa? Bertajwid. Nyaman nih biar didengar bertajwid orang tambah jarawi. Bertajwid nyaman didengar. Walaka ditasapa sallallahu alaihi wasallam min mahasinil akhlaq. Nah, ari nyaman didengar ya Allah. Pahina kauba awanok di hajil habib. Jena asa ya apakah mendengar? Nah. Jadi apalagi masalah rukun qauli ini, rukun qauli, rukun bacaan. Nah, ini sejam kah sudah kita ya? Yalah. Iya, enak sejam sudah nah. Nah, biar kita belajar fikih ya malam ini kita baca hadis. Nah, mudah-mudahan ada berkah dan manfaatnya. Mudah-mudahan kita seberatan selamat dunia wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma wa rzuqna fahma. Walhamdulillah ala kulli hal wa na'udzu billahi min ahwali ahli an-nar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum